warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Science Class SMPT Al-Ghazali Islamic Boarding School. Are you ready for study science today? Good. Jika kalian sudah siap, itu artinya buku paket kalian, catatan kalian, dan alat tulis kalian sudah siap bersama kalian ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pembelajaran IPA terpadu pada hari ini akan membahas bab 3, yaitu materi dan perubahannya. Silakan kalian buka buku paket kalian untuk bab 3, materi dan perubahannya. Di awal video, Ustazah sudah tampilkan cuplikan-cuplikan slide yang akan kita bahas pada hari ini. Dan ini adalah peta konsep pembelajaran yang akan Ustazah sampaikan pada hari ini. Kita awali dari pengertian materi. Pengertian materi. Materi merupakan segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Jika sesuatu itu menempati ruang, artinya sesuatu itu memiliki volume. Artinya, jumlah dari sesuatu ini bisa dinyatakan dalam mililiter atau liter atau ukuran volume yang lainnya. Dan jika sesuatu itu memiliki massa, itu artinya sesuatu itu bisa ditimbang dan dinyatakan dengan satuan gram, kilogram, ons, dan satuan massa lainnya. Materi ada dalam dua bentuk. Yang bentuk pertama tersusun dari satu jenis zat, disebut dengan zat murni atau kita sebut dengan zat. Materi yang kedua berbentuk sesuatu yang tersusun lebih dari satu jenis zat. Kita sebut dengan campuran. Ingat, berarti materi ada dua bentuk ya. Ada zat dan ada campuran. Contoh, paku besi merupakan materi yang berupa zat tunggal karena tersusun dari zat besi saja. Yang kedua, perhiasan emas, misalnya cincin emas, juga merupakan materi yang berupa zat tunggal, karena tersusun dari zat emas saja. Dan tentunya, perhiasan emas yang bisa kita sebut dengan zat tunggal jika emasnya 24 karat ya. Karena kalau kurang dari 24 karat, misalnya 23 karat tuh, itu artinya emasnya terdapat campuran yang lainnya atau terdapat zat yang lain. Yang ketiga, air laut. Air laut merupakan campuran. Kenapa? Karena air laut tersusun lebih dari satu jenis zat, yaitu air, garam, dan zat-zat lainnya. Yang keempat, udara. Udara juga merupakan materi campuran karena tersusun dari banyak zat, yaitu zat nitrogen, zat oksigen, zat hidrogen, dan karbon dioksida. Kita bahas zat. Zat terdapat dalam 3 wujud, yaitu wujud padat, wujud cair, dan wujud gas. Zat atau materi itu tersusun dari bagian yang lebih kecil yang disebut dengan partikel. Partikel setiap zat, baik itu zat padat, zat cair, ataupun zat gas, berbeda dalam hal yang pertama, susunan partikel. Yang kedua, interaksi antar partikel. Yang ketiga, meniskus. Yang keempat, kapilaritas. Dan yang kelima, massa jenis. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, susunan partikel. Susunan partikel itu terdapat dalam 3 bentuk. Yang pertama, susunan partikelnya sangat rapat. Yang kedua, renggang.
dan yang ketiga sangat renggang. Jika susunan partikelnya sangat rapat, maka materi itu akan berwujud zat padat. Dan jika susunan partikel materi itu renggang, maka materi tersebut berupa zat cair. Dan jika susunan partikel materinya sangat renggang, maka materi tersebut berbentuk zat gas. Kita bisa lihat susunan partikel materi pada slide sebelumnya. Ini susunan partikel zat padat, sangat rapat dan sangat padat seperti ini. Ini yang bulat-bulat ini adalah partikelnya. Kita bandingkan dengan susunan partikel zat cair. Itu lebih renggang bukan? Apalagi untuk susunan partikel zat gas, sangat renggang sekali. Yang kedua adalah interaksi antar partikel. Interaksi antar partikel itu ada dua macam. Yang pertama adesi, yang kedua kohesi. Adesi adalah interaksi antar partikel yang tidak sejenis. Berarti di sini misalnya partikel gas dengan partikel cair dengan partikel padat. Seperti itu interaksinya. Jadi interaksinya antar zat yang berbeda jenis. Yang kedua, kohesi. Kalau kohesi itu interaksi antar partikel sejenis. Misalnya zat cair, partikel zat cair dengan partikel zat cair lagi. Partikel gas dengan partikel gas lagi. Dan partikel padat dengan partikel padat lagi. Seperti itu. Untuk ke adesi dan kohesi itu sebenarnya fenomenanya sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Untuk fenomena adesi yaitu tadi interaksi antara partikel yang tidak sejenis. Nah, efek dari adesi adalah menempelnya cat pada tembok, ya. Jadi kalau cat itu kan zat cair, ya kan? Tembok itu kan zat padat. Tapi kok bisa sih zat cair itu nempel pada zat padat? Nah, ini karena ada adesi, interaksi antara partikel yang tidak sejenis. Dalam hal ini, cat merupakan zat cair dan tembok merupakan zat padat. Lalu, yang kedua ada kohesi. Tadi kohesi interaksi antar zat yang antar partikel sejenis. Nah, contohnya adalah tetesan air pada daun talas. Kita suka lihat tetesan air pada daun talas itu bentuknya bulat-bulat seperti ini, ya. Bahkan seolah-olah tidak bisa membasahi permukaan daun talas. Kenapa demikian? Karena kohesi partikel air itu besar di sini, ya. Maksudnya di sini interaksi antar partikel cair dengan partikel cair lagi itu sangat kuat. Makanya si airnya tidak mau nempel ke partikel daun. Tapi dia maunya saling berinteraksi dengan partikel cair lagi. Makanya terbentuklah bulatan-bulatan air seperti ini di atas daun talas. Seperti itu.